Pagi? Pagi, Bu. Ya, kita mau memulai pembelajaran. Seperti biasa, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Hari ini siapa yang tidak hadir? Alwi dengan Devana. Alwi dengan Devano. Apa ya membuat mereka tidak hadir hari ini? Apakah mereka sakit? Mereka ada keperluan keluarga kan? Oh, mungkin. Sudah sarapan belum pagi ini? Sudah, Bu. Sudah. Apa saja yang jadi sarapan pagi ini? Ibu mau bertanya. Dan singkong sama ikan. Oh, daun singkong dengan ikan. Ya, hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ibu mau tanya, rantai makanan itu apa? Ataukah belum begitu paham? Ya, nanti kita akan membahas dan memahaminya. Namun sebelum itu Ibu akan pastikan kalian tetap sehat ya, kuat ya. Karena kita akan belajar tentang rantai makanan. Peran daripada makhluk hidup itu sangat berguna ya. Karena kita tahu makhluk hidup itu terdiri dari apa saja. Yang kalian ketahui, makhluknya apa? Kevin, makhluk hidup. Ya, seperti contoh binatang, apa saja yang Kevin ketahui? Kucing. Terus yang lain apa? Hah? Ayam, burung enggang. Terus selanjutnya apa saja? Anjing. Banyak loh binatang ini, termasuk ya monyet juga, sapi, kerbau, bahkan kambing, bek. Ya, itu juga termasuk daripada makhluk hidup ya. Jadi yang kita pelajari ini tentang makhluk hidup itu tentang jaring makanannya. Kalau manusia kita makan apa? Kalau di rumah itu ada nasi. Itu nasi itu dari mana? Dari padi. Padi itu tumbuh di mana? Di ladang, ya kan? Nah, jadi dari padi menjadi beras, menjadi nasi, lalu dimakan, dikonsumsi oleh kita manusia. Nah, bermacam manfaat daripada nasi. Nasi terkandung apa saja zatnya yang bikin tenaga kamu kuat? Karbohidrat, dia memiliki tenaga. Karbohidrat itu yang membuat kamu punya energi, bisa lari ke kiri ke kanan di jembatan situ. Itu fungsinya karbohidrat dari nasi. Begitu rantai makanan kita. Selain daripada itu ada sayuran. Ada juga yang namanya ikan, daging. Itu memenuhi sumber protein daripada manusia. Sekarang ini yang disebut rantai makanan dan jaring-jaring makanan itu adalah ketergantungan makhluk hidup terhadap jaringan makanan mereka. Seperti kita kan tergantung dengan makanan. Makanan pokok kita adalah nasi. Biarpun makan apa saja tetap kita cari nasi. Jadi demikian juga namanya di rantai makanan makhluk hidup ini. Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Nah, tumbuhan mendapat energi dari matahari. Apa saja tumbuhannya? Ibu mau tahu. Bunga. Apalagi Esra?
Esra ketahui. Seperti padi, itu juga termasuk tumbuhan. Rumput, pohon-pohonan, itu termasuk tumbuhan. Kita namanya di pelajaran IPA ini kita mengklarifikasi dari berbagai macam sudut. Dari kelompoknya manusia, kelompoknya hewan, binatang, tumbuhan, itu ada bermacam versinya. Hewan mendapat energi dari mana? Hewan dari tumbuhan dia. Karena seperti sapi. Nah, sapi makan rumput. Kalau rumput agar bertumbuh berkembang pakai apa tadi tuh? Matahari. Sama seperti manusia tadi kan. Manusia kayak kita ini bisa makan itu dari nasi ya. Nah, nasi itu adalah berasal dari padi. Padi itu bikin sampai dia masak itu memerlukan apa? Matahari, panas. Nah, demikian juga rupanya kita ini ada siklus ketergantungannya. Ketergantungannya dalam artian tetap memerlukan matahari, memerlukan makanan, memerlukan itu untuk proses pertumbuhan. Sekarang ekosistem yang kita cari di sini, adakah ekosistem? Satu, dibagikan ya. Nanti kerja berkelompok ya. Berarti bagikan 2 kelompok, 3, karena kita ada 5, berarti 3 orang perempuan, 2 orang laki-laki ya. Dalam pembelajaran apa hari ini? Santai. Ya silakan susun kursi mejanya, kita mau berdiskusi. Berarti Kevin dengan Esra, Yunda dengan Alicia beserta Sandra. Geserkan meja Esra ke sini agar mejanya Alicia bisa maju. Atau enggak Alicia, ambil bangkunya Ali dulu. Kamu geserkan biar lebih mudah. Keluarkan bukunya. Ibu minta kalian berdiskusi tentang jaring makanan ya. Sekarang lihat di halaman selanjutnya. Di situ kita melihat ya rantai makanan. Ini ada gambar apa ini? Pohon. Ini apa? Ayam. Ini? Terus ini apa? Rumput. Ini apa? Ini? Belalang. Ini? Ini? Ah, dilihat dari halaman 102. Sudah dilihat? Di situ ada rantai makanan. Ibu mau kalian berdiskusi tentang rantai makanan yang ada di gambar tersebut. Bisakah dijelaskan perannya? Di sini kan dijelaskan pohon ini maksudnya apa. Karena tumbuh-tumbuhan dan makhluk hidup itu bisa juga membuat makanan sendiri. Tetapi ada juga yang tidak bisa membuat makanan sendiri, yaitu karnivora atau hewan yang bisanya makan seperti apa contohnya? Ular,
elang, ayam, ayam, bukan. tikus, Harimau itu kan pemakan daging. Dia bisa tidak makan yang lain. Dia bisanya hanya makan daging. Dalam artian dia tidak bisa mengelola makanannya. Cuma dia jadi pemangsa seperti elang. Elang nggak bisa menyiapkan makanan dia sendiri. Tapi dia bisa mengambil makanan seperti ayam. Kadang pula ikan, tapi sebenarnya elang bukan termasuk daripada karnivora. Yang termasuk karnivora seperti macan tutul, harimau, singa. Nah, bagi hewan omnivora, hewan yang bisa memakan semuanya. Nah, sekarang tugas kalian adalah berdiskusi selain daripada rantai makanan tersebut itu. Seperti yang digambar ini ya, kalian mencari hewan jenisnya karnivora. Hewan apa saja itu tadi kan? Setelah itu hewan herbivora dan hewan omnivora. Ada 3 selain daripada siklus rantai makanan. Silakan berdiskusi. Ibu menantikan jawabannya. Hasil jawabannya. Bisa diskusi sudah. Bisa dipahami ya, Esra? Kalau belum paham, Ibu akan mengulang kembali. Kelompokkan ya hewan. Tadi itu apa? Karnivora, herbivora, omnivora. Kalau herbivora itu hewan yang makan rumput. Dia tidak makan daging. Paham? Sudah bisa dikualifikasikan apa saja hewannya ya. Kita menunggunya selama 5 menit. Ibu menunggu jawabannya. Dimulai dari 8.24. Dilihat dari rantai makanannya. Rumput, dia tidak batu rumput. Ibu memberi masukan ya. Rumput, tanda panahnya kemana itu yang pertama? Tanda panahnya menuju ulat. Ulat langsung kemana? Ayam. Yang artinya rumput ini tadinya bisa dimakan oleh si ulat ya. Banyak kan kita lihat ada jenis rumput yang memang disukai oleh ulat. Selanjutnya ulat apa? Ulat bulunya langsung dimakan oleh apa? Siapa? Ayam. Berarti mereka bisa menyediakan makanan tersendiri. Dalam artiannya ulat ini makan rumput dan ulatnya dimakan oleh ayam. Selanjutnya dari rumput itu apa? Yang kedua, tanda panah yang kedua.
selanjutnya elang bisa memakan rumput, tapi selanjutnya proses bisa dimakan oleh si katak. Nah, selanjutnya katak ini kalau dilihat oleh elang, elang menyambar katak. Bisa juga si ulat ini dimakan oleh, dilihat tanda panahnya, dimakan oleh katak. Dan ayam bisa dimakan oleh, disambar oleh elang. Selanjutnya tikus, ya kan? Tikus dimakan oleh apa itu? Lihat coba. Ular. Bisa juga dimakan oleh ya. Selanjutnya, jadi bisa dipahami ada pohon bisa apa itu? Bisa dimakan oleh ulat, bisa juga dimakan oleh belalang. Jadi rantai makanan itu ya seperti itu yang bisa mereka memiliki siklus ya. Walaupun mungkin nantinya saat dia makan rumput, selanjutnya mungkin bisa jadi nanti dia yang dimakan. Nah, bagaimana tentang pengurai? Pengurai itu yang namanya yang bagian daripada tanah. Nah, itu disebut pengurai karena ada mikroorganisme yang nanti akan mengurai sehingga dia masuk ke tanah. Biasanya kalian lihat tanah tuh gembur tuh dibantu oleh siapa? Cacing. Kalau tanah itu banyak cacingnya berarti banyak yang gemburnya kan? Tanah itu bagus. Selanjutnya, ya mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Silakan kembalikan meja, teman dan kursinya ke tempatnya masing-masing. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita sampai di sini ya. Berarti sudah dipahami bahwa produsen, herbivora, karnivora, omnivora, pengurainya. Jadi semuanya itu kita butuh siklus itu saling mendukung. Jadi kita sebagai manusia di sini kita bisa harus menjaga lingkungan ya. Cintai lingkungannya agar keberlangsungan kehidupan kita makin aman, tentram. Sekian dan terima kasih. Dadah.